Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang kira-kira cukup berat tapi menarik, itu mengenai enzim dan peranannya yang memang krusial dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, enzim adalah biomolekul yang berperan sebagai katalisator dalam proses metabolisme. Jadi enzim ini berperan penting dalam mengubah bentuk molekul zat makanan menjadi bentuk yang lebih berguna bagi tubuh kita. Jadi teman-teman harus ingat bahwa proses ini dilakukan dengan cara yang sangat efisien, dengan cara mengubah senyawa yang melalui reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah sehingga mempercepat reaksi kimia yang terlibat. Jadi, mengapa sih kita sebut enzim sebagai katalisator yang sangat selektif? Karena mereka dapat mempercepat reaksi tertentu dalam tubuh kita. Enzim ini juga memiliki peran yang nggak bisa kita bantahkan dalam proses pencernaan makanan dan metabolisme zat-zat makanan yang diperlukan dalam tubuh kita. Salah satu fungsi yang paling penting dari enzim adalah kemampuannya untuk mengurangi energi aktivasi dalam reaksi kimia. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi dalam suatu reaksi kimia. Dan enzim itu hadir untuk membuat proses ini menjadi lebih efisien. Selain dalam proses pencernaan makanan, enzim juga berperan dan juga tampak terlihat dalam transformasi biologis, seperti dalam sintesis DNA dan RNA. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana setiap detik enzim itu membantu kita dalam proses penting ini dalam proses pencernaan. Jadi bisa kita bilang bahwa enzim itu adalah pahlawan yang tak terlihat dalam tubuh kita. Dia mengatur reaksi kimia dan memastikan bahwa proses metabolisme kita itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, teman-teman, selain dari struktur komponen utamanya, enzim juga menunjukkan khasiat dan karakteristik tertentu yang mempengaruhi kinerja dan perannya dalam proses biokimia. Apoenzim, bagian utama dari struktur enzim ini menjadi kunci dalam mengatur aktivitas enzimatis. Sedangkan kofaktor yang mengelilingi apoenzim membantu dalam mengatur fungsi enzim dengan memberikan tambahan energi atau memungkinkan enzim berinteraksi dengan substrat secara efektif. Namun, meskipun kofaktor memberikan bantuan, apoenzim tetap sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Suhu yang tinggi atau perubahan pH yang signifikan dapat memang merusak struktur apoenzim. Selain itu juga mempengaruhi aktivitas enzim dan mengurangi efisiensi reaksi biokimia. Itulah kenapa sampai enzim itu memang sering sekali disebut sebagai katalisator yang memang sangat sensitif terhadap lingkungan tempat mereka bekerja. Nah, sisi aktif dalam enzim adalah bagian yang memungkinkan enzim untuk memang berinteraksi dengan substrat ya teman-teman. Jadi ini adalah tempat di mana reaksi kimia antara enzim dan substrat itu terjadi. Namun meskipun sisi aktif ini memang penting dalam mengikat substrat, enzim sendiri tidak ikut bereaksi dalam proses ini. Sebaliknya, enzim membantu mengubah substrat tanpa ikut terlibat dalam produk akhir dari reaksi kimia tersebut. Nah, dalam konteks biokimia teman-teman, keberadaan enzim itu memang sangat krusial karena mereka memfasilitasi reaksi biologis dalam tubuh tanpa harus mengorbankan diri mereka sendiri.
Jadi kemampuan enzim itu memang dalam mempercepat reaksi kimia pada tubuh dan kondisi fisiologis adalah memang sangat vital sekali dalam proses metabolisme dalam tubuh. Nah, selain mengacu pada peran enzim dalam mempercepat reaksi kimia, penting teman-teman harus mencatat bahwa enzim juga memiliki peran spesifik dalam berbagai fungsi tubuh. Jadi dalam proses pencernaan makanan, enzim itu bertanggung jawab untuk memecah kompleks nutrisi menjadi bentuk yang kira-kira mudah diserap oleh tubuh. Seperti contoh amilase yang memecah karbohidrat jadi gula sederhana seperti glukosa. Kemudian enzim juga penting dalam proses otot dan saraf dalam mengatur reaksi kimia yang memungkinkan sinyal saraf itu dikirimkan dan kontraksi otot itu dia terjadi. Namun teman-teman harus tahu bahwa meskipun enzim itu dia memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai proses biologis, mereka hanya bisa bekerja dengan optimal dalam kondisi lingkungan yang tepat. Jadi kebanyakan enzim dalam tubuh manusia itu berfungsi paling baik pada sekitar kira-kira suhu 37 derajat Celcius, yang juga merupakan suhu tubuh manusia. Selain itu, preferensi enzim terhadap pH juga sangat beragam, tergantung pada lokasi di dalam tubuh. Contohnya nih, enzim dalam usus itu bekerja pada pH kira-kira lebih basah ya, kira-kira sekitar 7,5 ya, 7,5. Sementara enzim di lambung itu dia bisa bekerja dalam lingkungan asam sampai pH kira-kira 2, jadi itu asam sekali. Nah, keberadaan enzim memang sangat penting karena mereka memfasilitasi reaksi biologis dalam tubuh tanpa ikut terkonsumsi atau termakan atau bahkan berubah selama reaksi itu terjadi. Jadi enzim itu memungkinkan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh itu tetap efisien dan tepat waktu, kemudian memberikan dukungan yang memang diperlukan untuk berbagai proses vital dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana sih enzim itu dia bekerja? Jadi teman-teman, enzim itu dia berperan sebagai katalisator seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi enzim ini dia memfasilitasi reaksi kimia dengan memang mengikat molekul reaktan atau substrat dan kemudian mengubahnya menjadi reaksi kimia organik. Nah, dalam proses ini teman-teman, enzim itu menciptakan lingkungan yang memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Kemudian enzim ini dia bisa mempercepat proses reaksi kimia dalam tubuh. Nah, kalau kita bicara soal enzim, saya kira teman-teman sudah tahu pada saat teman-teman belajar biologi waktu SMA itu ada namanya teori lock and key atau kunci dan gembok. Jadi teori ini itu menjelaskan bahwa memang enzim hanya akan berikatan dengan satu jenis substrat yang memiliki kecocokan yang sempurna dengan sisi aktif enzim. Jadi kalau nggak cocok nggak bisa gitu. Nah, sementara itu ada juga teori lain juga yang disebut dengan induced fit ya. Induced fit itu dia menjelaskan bahwa memang enzim itu akan melakukan penyesuaian dan perubahan bentuknya untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat. Jadi walaupun ada lock and key, namun teori lain juga bilang bahwa ya sudah nanti enzim itu dia akan bisa lakukan penyesuaian gitu. Namun teman-teman harus tahu bahwa faktor-faktor seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa pH atau derajat keasaman, kemudian suhu juga mempercepat atau mempengaruhi kinerja ya dari enzim itu sendiri. Nah, langkah-langkah kerja enzim itu memang agak sedikit ribet ya. Dia prosesnya agak panjang. Nah, dimulai dengan pengenalan substrat yang diikuti dengan pembentukan
kompleks enzim substrat. Kemudian proses katalisis ya terjadi di mana enzim itu dia memfasilitasi reaksi kimia antara substrat. Nah, setelah reaksi selesai, produk dari reaksi kimia itu dilepaskan dari enzim. Nah, selanjutnya dapat digunakan dalam proses biologis dalam tubuh kita. Gitu. Nah, mari kita gali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang dari aktivitas enzim yang sudah 2 kali saya sebutkan. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman pengaruh suhu itu memang sangat penting dalam kerja enzim ya. Jadi ketika suhu itu dia meningkat, aktivitas enzim itu cenderung juga meningkat hingga mencapai kira-kira suhu optimalnya ya. Namun suhu yang terlalu tinggi dalam merusak suhu yang terlalu tinggi itu dia bisa merusak struktur enzim yang menyebabkan denaturasi atau protein. Jadi komponen utama dari enzim ini kan protein. Jadi protein itu kalau dia terlalu kena suhu terlalu tinggi maka terjadi denaturasi atau kehancuran gitu. Nah, akhirnya ketika enzim ini sudah hancur ya aktivitas enzim itu akan terhenti gitu. Nah, selanjutnya adalah pH atau derajat keasaman. Jadi setiap enzim itu dia memiliki pH yang optimum yang memang berbeda-beda di setiap tempat di dalam organ pencernaan seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, perubahan pH ini terlalu di atas atau di bawah nilai optimumnya ya, itu mengganggu struktur enzim dan juga mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitasnya. Jadi pH yang sangat ekstrim sekali bisa menyebabkan denaturasi enzim dan membuatnya tidak berfungsi. Jadi selain suhu, derajat keasaman juga membuat enzim itu menjadi denaturasi dan kemudian menjadi tidak berfungsi karena memang ya, tadi saya bilang bahwa enzim ini memang dibentuk dari protein gitu ya. Nah, teman-teman terakhir ini adalah kofaktor dan koenzim. Jadi kofaktor dan koenzim itu dia berperan penting dalam aktivitas enzim. Jadi kofaktor itu memang molekul non proteinnya, bukan protein yang memang dia punya fungsi hampir sama dengan enzim yang terbuat dari protein, namun dia juga membantu dalam katalis reaksi. Jadi saling membantu walaupun dia memang bukan komponen utamanya adalah protein. Nah, selain itu koenzim yang memang hampir sama dengan kofaktor yang merupakan molekul organik non protein itu dia berinteraksi dengan enzim untuk membentuk kompleks aktif. Selain itu juga membantu proses katalis ya dalam reaksi tubuh. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengetahui tentang proses kerja dari enzim, kemudian apa saja yang bisa menghambat bahkan bisa membantu kinerja enzim. Nah, sekarang kita harus tahu. Jadi sebenarnya enzim itu ada apa saja yang di dalam tubuh, karena enzim itu kebanyakan ada di dalam organ pencernaan. Nah, teman-teman, kalau kita tahu tentang kelenjar ludah, kemudian ada lambung, usus halus, dan pankreas, itu juga masing-masing dia memproduksi enzim, ya. Nah, tugasnya apa? Memecah berbagai nutrisi yang ada di dalam makanan. Jadi makanan yang kita makan seperti nasi, sayur, ikan, telur, dan sebagainya itu akan dipecah menjadi karbohidrat, kemudian vitamin, kemudian ada lemak, ada protein. Nah, itu dibilang karbohidrat, nggak mungkin karbohidrat itu bisa diserap dalam tubuh, namun dia harus dipecah. Sebenarnya inti dari karbohidrat itu apa? Nah, di situ gunanya enzim. Nah, jadi karbohidrat itu, ternyata karbohidrat itu intinya adalah glukosa gitu ya.
Namun ketika karbohidrat mau berubah menjadi glukosa, itu dia uh, harus dibantu oleh enzim gitu. Nah, enzimnya itu yang pertama adalah amilase. Jadi, amilase itu dia bertanggung jawab dalam mencerna karbohidrat ya dari nasi itu menjadi gula yang sederhana atau yang tadi saya bilang glukosa. Nah, selain itu, habis dari amilase itu dia bekerja, amilase ini biasanya ada di saliva kita atau di air liur. Nah, ketika dia sudah masuk di dalam usus halus, jadi teman-teman amilase ini akan berganti diambil alih fungsi oleh maltase. Jadi yang tadi dari karbohidrat ya menjadi gula sederhana, nanti maltase ini akan mengubah gula sederhana tadi ya atau maltosa itu dia menjadi glukosa. Nah, kalau teman-teman mau tahu maltosa itu seperti apa, teman-teman, maltosa itu sama seperti permen, teman-teman. Jadi permen itu adalah maltosa, ya, seperti sirup gitu ya. Nah, sirup itu nanti akan dipecah oleh maltase, dia jadinya glukosa supaya bisa simpan di dalam otot dan hati. Nah, selain itu, uh, ketika di dalam mau diserap juga, nanti glukosa itu nanti dia akan berubah dari glukosa menjadi apa namanya? Ada juga laktosa, ya. Kemudian berubah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, siapa yang bantu? Yang bantu itu adalah laktase. Nah, selain kita makan karbohidrat, ya, kita makan juga ada lemak, ya, dari daging dan sebagainya. Nah, itu ada enzim yang namanya lipase. Lipase itu tugasnya adalah mencerna lemak. Lemak itu bukan cuma dari daging, tapi minyak goreng ikan yang kita makan setiap hari itu. Nanti lipase itu dia akan bantu untuk mengubah lemak yang kita makan yang ada di ikan goreng atau ada di daging itu berubah menjadi asam lemak dan gliserol gitu ya. Jadi lipase ini dia ada di uh, empedu ya. Nah, selain kita makan makan nasi, makan daging, ada kan kita juga makan ya, ikan gitu ya, ikan, telur dan sebagainya. Nah, nanti protein yang ada di dalam ikan itu nanti akan diubah menjadi asam amino dengan bantuan dari protease. Nah, selain itu ada juga sukrase. Jadi sukrase itu dia memecah sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa setiap jenis enzim itu dia punya peran khusus masing-masing. Jadi dia harus pecah masing-masing nutrisi itu supaya makanan yang kita konsumsi itu memang betul-betul bisa diserap dengan baik. Ya, kalau nggak ada enzim ini, ya mungkin saja nasi yang kita makan itu dia nggak akan bisa berubah. Ya, bahkan mungkin dia akan jadi basi di dalam usus kita tanpa bisa diserap gitu ya. Nah, teman-teman, sebagai orang keperawatan kita harus tahu bahwa apa sih peran enzim itu dalam dunia kesehatan dan bagaimana kaitannya dengan berbagai kondisi kesehatan. Nah, jadi teman-teman dalam dunia kesehatan itu memang enzim itu punya peran yang memang sangat signifikan. Nah, enzim itu dia punya selain berkaitan dengan proses pencernaan tadi, enzim itu juga dia punya peran lain ya yang berkaitan dengan terapi medis, kemudian diagnosis penyakit dan juga menjaga kesehatan kita punya tubuh gitu ya. Nah, salah satu informasi yang penting adalah enzim itu punya potensi besar dalam mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang biasanya terjadi seperti sakit jantung, ya, penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan bahkan kanker. Jadi, teman-teman kalau teman-teman lihat pemeriksaan fungsi hati dan fungsi ginjal yang disebut dengan SGPT dan SGOT atau ALT AST, itu sebenarnya yang dicek adalah bukan darah, tetapi yang dicek itu adalah enzim yang dikeluarkan oleh jantung dan hati gitu ya. Kalau memang enzimnya itu dia tinggi, berarti memang ada masalah ya, ada masalah di sana karena harusnya kalau dikatakan normal itu nggak tinggi nggak rendah, tetap stabil di apa namanya range ya, range nilai range-nya itu range yang tidak akan bisa lari dari situ.
Nah, namun kalau seandainya ada yang kurang berarti masalah, lebih juga masalah. Nah, jadi teman-teman, selain kita bisa ngecek uh, untuk mengetahui diagnosis awal penyakit, gitu, enzim juga itu digunakan sebagai terapi. Jadi saat ini juga banyak orang yang menggunakan atau dalam dunia medis itu menggunakan enzim sebagai salah satu metode alternatif dan menjadi fokus dalam pengembangan obat-obatan gitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, enzim juga digunakan sebagai biomarker dalam proses diagnosis penyakit infeksi dan kanker. Nah, kalau teman-teman biasanya kalau nanti Anda akan mungkin turun lapangan dan kemudian Anda akan di rumah sakit, Anda akan tahu bahwa kalau kita mau mengecek kanker gitu ya, ada yang dinamakan dengan pemeriksaan C reaktif. Jadi C reaktif atau cancer reaktif itu sebenarnya adalah enzim yang dikeluarkan pada saat terjadinya kanker. Ya. Nah, jadi yang diambil ada enzimnya itu kemudian dicek apakah terjadi peningkatan atau tidak. Nah, selain itu teman-teman, selain fungsi yang tadi di atas, nah enzim kan punya fungsi itu sebagai katalisator. Jadi sebagai katalisator itu karena alat sudah semakin hari semakin canggih, enzim itu juga karena kita tahu bahwa enzim itu punya fokusnya adalah bisa mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa harus mengubah atau merusak reaksi-reaksi tersebut. Nah, ini dimungkinkan untuk bisa kita identifikasi penyakit lebih dini. Makanya ada yang disebut dengan screening. Nah, screening itu juga menggunakan enzim-enzim ini sebagai indikator untuk kita bisa tahu bahwa saya ini sebenarnya punya penyakit diabetes atau enggak ya. Gitu. Nah, dalam fungsi kesehatan tubuh manusia, teman-teman, enzim itu bisa membantu dan mempercepat reaksi kimia yang penting. Enzim juga bisa berperan dalam proses respirasi, kemudian pencernaan makanan, kemudian juga mendukung fungsi otot dan saraf seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dia punya ribuan fungsi spesifik lainnya. Nah, jadi boleh saya cerita sedikit bahwa memang penelitian mengenai pengaruh variasi lama penyimpanan regen pada suhu kamar terhadap aktivitas enzim alkalin fosfatase itu juga memberikan wawasan penting bagi teman-teman pengelola laboratorium klinis ya, orang-orang lab gitu. Jadi informasi ini bisa digunakan sebagai dasar dalam penerapan kebijakan persiapan dan penyimpanan regen kerja di laboratorium klinis. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa memang enzim itu dia bisa kerja full kalau situasi derajat keasaman atau pH itu baik, suhu baik, ya enzim akan kerja baik gitu. Namun kalau seandainya penyimpanannya mungkin terlalu dingin di dalam kulkas atau terlalu panas, maka akan terjadi denaturasi yang tadi saya bilang di awal gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mekanisme kerja, boleh saya simpulkan bahwa mekanisme kerja enzim itu dia punya peran memang sangat penting. Nah, kalau kita dalam sebagai orang keperawatan itu memang kita harus memang benar-benar memahami tentang kinerja enzim ini. Jadi salah satu informasi yang penting bahwa pemahaman terhadap mekanisme kerja enzim itu bisa membantu kita sebagai mahasiswa untuk bisa lebih memahami tentang proses adaptasi sel yang memang juga berkaitan dengan proses enzim ini. Nah, selain itu proses adaptasi sel termasuk dengan enzim itu juga bisa membantu kita untuk lebih memahami tentang cedera fisik. Jadi penyakit itu kan cedera fisik sebenarnya. Kemudian proses penyembuhan, pemulihan jaringan ini kan semua dibantu oleh enzim. Nah, teman-teman, karena kita juga harus bisa memahami tentang kinerja enzim ini juga supaya kita bisa lebih memahami juga tentang pemahaman tentang nekrosis sel karena memang ada pengaruhnya juga dengan enzim gitu.
Nah, kalau kita bicara soal inti utama dari fungsi dari enzim ini, yaitu dalam proses pencernaan, teman-teman, enzim itu kan dia memang punya peranan penting dalam proses pencernaan. Nah, kita harus bisa memahami bagaimana enzim itu bisa mengubah makanan ya menjadi energi, dan kita juga bisa sebagai mahasiswa keperawatan itu bisa memberikan asupan keperawatan yang lebih efektif dan tepat gitu terkait dengan nutrisi dan perawatan pasien terkait dengan penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Nah, jadi saya sih berharap lebih lanjut teman-teman itu bisa memahami fungsi, peran, dan aktivitas enzim yang memang betul-betul memberikan landasan penting bagi kita semua untuk melaksanakan proses asuhan keperawatan. Karena memang kalau kita mengetahui bagaimana suatu enzim itu dia mempengaruhi reaksi biomolekul dalam sel kita, maka kita akan bisa betul-betul paham ya, sebagai mahasiswa keperawatan itu kita betul-betul paham bagaimana kita mengaplikasikan konsep dasar biokimia itu yang kita pelajari hari ini terhadap proses asuhan keperawatan. Jadi memang harapan memang sangat besar ketika teman-teman itu harus bisa memahami, ya harus bisa memahami tentang proses ini kinerja enzim ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu enzim itu apa, komponennya apa saja, terus kemudian teman-teman juga harus tahu tentang bagaimana dia bisa kerja optimal, bagaimana kerjanya tidak optimal, itu teman-teman harus bisa paham. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih dan tetap semangat, nanti kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya.